Saya Leon Alamsah, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Kejambon 7 Kota Tega. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang melatar belakangi aksi nyata ini adalah murid tidak suka peraturan karena jika selama ini mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Dan ada pun langkah-langkah yang akan dilakukan. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dengan dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah menghadiri acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Selanjutnya agar bisa mempersingkat waktu, agar bisa mempersingkat waktu, ini dari teman kita, salah satu CGP Angkatan 8 dari Kota Tegal, Pak Alam. Dari SD mana Pak Alam? Dari Kejambon 7 akan mempresentasikan diseminasi aksi nyatanya terkait dengan budaya positif. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Lumayan ya, kita sudah melakukan beberapa tadi presentasi dari teman-teman. Semoga saja hari ini yang terakhir ini masih bisa menyimak dan masih semangat. Lumayan lah hitung-hitung bagi si kinerja. Ya, kinerja. Lumayan. Kerja 60 menit kali 5 rambut. Alhamdulillah. Ya, iya judulnya diseminasi. Lumayan, jauh nambah ekin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya di sini akan menyampaikan presentasi tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan kata-kata budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti kita akan bahas di slide-slide presentasi saya. Ini adalah salah satu beban tugas saya, Bapak Ibu. Bagaimana saya harus menularkan apa yang sudah saya dapat dari calon guru penggerak. Mungkin saya bercerita sedikit, Bapak Ibu, bagaimana saya bisa masuk dan kecemplung neng guru penggerak, calon guru penggerak ini. Awal mula saya hanya ikut-ikutan ya Pak, seperti Pak Alimi itu ikut-ikutan, ternyata basah. Ternyata memang dari awal saya sudah tahu bayangannya si ngarane calon guru penggerak berat, ada tugasnya ngelembur, begadang dan segala macam. Ternyata setelah saya ikuti jebli ya, ternyata iya apa yang saya tidak, tapi ada nilai-nilai positif dalam kegiatan itu, alhamdulillah.
apa yang sudah saya lakukan selama ini dalam mengikuti calon guru penggerak itu banyak manfaatnya. Di antaranya ya menambah relasi, komunitas, kemudian ilmu, pengalaman, dan berbagai macam pengalaman dari rekan-rekan yang tadinya saya hanya lingkup sekolah saja, teman-teman sejawat di sekolah. Sekarang saya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dan informasi, solusi dari berbagai permasalahan di luar sekolah saya. Baru Tegal Timur saja sudah banyak pengalaman tadi. Apalagi kalau kita campurannya sampai ke lintas kecamatan. Itu sekilas saja pengalaman saya sharing tentang kenapa saya bisa ikut ke calon guru penggerak ini. Mungkin itu nanti kita bahas untuk materi ini sekali. Kemudian yang kedua, tadi salawat serta salam juga junjungan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita sebagai umatnya menuju zaman yang lebih barokah ini. Semoga kita sebagai umatnya telah mendapatkan syafaat yang lahir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hebat, saya perkenalkan dulu, nama saya Leon Alamsyah, calon guru penggerak angkatan 8 SD Negeri Kejambon 7, Kota Tegal. Saya di Kejambon 7 belum 1 tahun genap. Sebelumnya saya di Kecamatan Tegal Selatan, tepatnya di SD Negeri Kunon 1. Saya baru masuk Kejambon 7 kurang lebih bulan apa ya Pak Haris? Iya, saya satu angkatan dengan Pak Haris mutasinya. Juli ya? Juli, namun saya masuk ke sini di bulan September karena ada sisa bulan. Oke. Kemudian berikutnya apa nih? Aku udah coba. Selamat datang Bapak Ibu Guru Sekolah Tegal Timur Kota Tegal. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, kita di sini akan belajar bersama ya Bapak Ibu. Bukan berarti tadi saya ini di sini. Ini musiknya mati ya Pak? Ya. Bukan berarti saya di sini niat dan tujuan saya untuk mengajari atau menggurui Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu di sini lebih banyak pengalaman dari saya terutama. Karena hanya saja saya mengikuti calon guru penggerak ini dibekali beberapa materi-materi tentang budaya positif. Dan kewajiban saya adalah untuk menyampaikan informasi-informasi yang saya dapat dari pelatihan ini. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua bisa mengikuti jejak teman-teman kita, mengikuti calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, kita bikin kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu. Yaitu kita gunakan kesepakatan kelas untuk mengatur jalannya diskusi dan sharing acara pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama diskusi santai, kita santai saja Pak. Kemudian yang kedua, jika bertanya mengangkat tangan. Yang ketiga, menjaga ruang agar tetap bersih. Yang keempat, saling menghormati pendapat. Yang kelima, menjaga ketenangan. Dan yang terakhir, selesai tepat waktu. Kita sepakati kita selesai pada pukul berapa Bapak Ibu? Oke, gak apa-apa, kita bikin keyakinan kelas saja. Kesepakatan kalau kita selesaikan dengan waktu sesuai dengan kesepakatan, itu lebih baik ya. Selanjutnya modul budaya positif. Ini adalah rangkaian acara ini, kegiatan dan materi yang akan saya sampaikan, yaitu dari modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi diri manusia. Yang keempat, kebutuhan manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas.
dan ke-6 segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya yang kita tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua kebinekaan global. Kemudian yang ketiga bergotong royong, 4 kreatif, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kemandirian siswa. Disiplin positif. Mungkin bertanya-tanya, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah dalam budaya kita, disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian apa kata Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplinnya. Disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Seperti yang kita yang dimaksud sini adalah kedisiplinan itu kita bangun dari luar dulu. Adanya timbul kedisiplinan diri sendiri biasanya didahului stimulan dari yang luar. Dengan kedisiplinan yang sudah terbiasa dari keyakinan dan kesepakatan yang kita buat, lama-lama akan menjadi habit atau kebiasaan, sehingga timbul self disiplin dari diri sendiri yang namanya intrinsik ya. Kalau ekstrinsik itu berarti kedisiplinan dari luar. Kemudian disiplin merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh setiap pendidik agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib. Disiplin juga dimaknai sebagai sikap mental untuk mau mematuhi peraturan dan bertindak sesuai dengan peraturan secara sukarela. Dalam arti lain, disiplin dapat dimaknai sebagai proses menyerahkan atau mengabdikan kehendak langsung, dorongan-dorongan, keinginan atau kepentingan pada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai efek yang lebih besar. Pada hakikatnya, disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Untuk memahami lebih rinci mengenai disiplin, secara etimologis disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu discipulus, yang berarti siswa atau murid. Dalam perkembangannya, kata tersebut mengalami perubahan bentuk dan perluasan arti. Kata disiplin dapat diartikan sebagai ketaatan, metode pengajaran, mata pelajaran, dan perlakuan yang cocok bagi seorang murid atau pelajar. Disiplin juga bermakna sebagai hukuman atau kontrol yang memperkuat ketaatan. Disiplin merupakan latihan waktu dan batin agar segala perbuatan seorang sesuai dengan peraturan yang ada. Disiplin juga berhubungan dengan pembinaan, pendidikan, dan perkembangan pribadi manusia. Selain itu, disiplin juga menjadi suatu kondisi yang tercapai kepatuhan, kesetiaan, dan ketertiban. Beberapa ahli juga memberikan definisinya mengenai disiplin. Definisi tersebut adalah sebagai berikut. Menurut Sugeng Priyojadiminto, disiplin didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. Menurut Delay, yang mendefinisikan disiplin sebagai suatu keadaan tertib di mana orang
orang terhukum dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan yang telah ada dengan senang hati. Kemudian Orlock mengungkapkan bahwa disiplin berasal dari kata yang sama, disiplin, yaitu seorang yang belajar dari atau secara sukarela mengikuti seorang pemimpin. Yang keempat, menurut G.R. Terry, disiplin merupakan suatu kemampuan individu yang terjadi atas dasar kesadaran dan kerelaan diri maupun karena perintah atau tuntutan yang lain. Menurut Suharsi Marikunto mengumpulkan bahwa disiplin adalah kepatuhan seorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena dorongan kesadaran yang ada pada hatinya tanpa ada paksaan dari pihak luar. Menurut Thomas Gordon mendefinisikan disiplin sebagai perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin dapat diartikan sebagai kesediaan untuk mematuhi peraturan karena didasari oleh adanya kesadaran tentang nilai dan pentingnya peraturan tersebut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sebab ancaman maupun hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Tujuannya itu. Jadi disiplin positif, tujuan kita kepada siswa adalah supaya memotivasi anak agar dia tumbuh kembang berbudaya positif yang lahir dari dirinya sendiri, bukan paksaan, bukan dari pihak eksternal atau yang dipaksakan. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada 5, diantaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemanusiaan, kebebasan dan kesamaan. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar ialah ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya. Diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan. Dengan demikian, kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh anak ialah bertahan hidup, sehingga anak tersebut harus terpaksa dengan caranya dia meminta makanan itu kepada temannya. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa yang diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Biasanya mereka akan semangat untuk belajar karena suka pada gurunya. Teman sebaya sangat penting bagi mereka. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar misalnya, ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman ataupun guru dan orang tua, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut ialah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa yang ingin diterima. Biasanya mencari perhatian dalam kelas. Contoh, pada saat saya melakukan pengalaman olahraga pemanasan, biasanya dia males. Orang belum pemanasan, layu dewek, biasanya dia mencari perhatian supaya dia ditunjuk untuk baris di depan atau menjadi yang memimpin pemanasan. Itu baik, ya dengan cara perhatian. Tetapi biasanya yang mendominasi itu anak-anak yang over. Biasanya yang sering maju ya maju terus. Si biasanya menang ya menang terus. Terkadang saya juga selalu mengganti ya, jangan itu terus. Biasanya orang yang diam juga saya pancing sebulan untuk berani untuk maju ke depan untuk tadi memimpin pemanasan, berdoa dan segala macam.
Kemudian yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan, power, merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian, dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang berikutnya kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan, freedom yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Contoh kasus di sekolah, anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Contoh kasus. Saya juga mengalami kasus yang sama seperti ini. Biasanya seperti itu. Anak-anak biasa kalau olahraga pemanasan itu terus. Terkadang bosan. Pak, udah pernah kayak gitu, udah pernah. Akhirnya saya menggali itu eksperimen lah ya. Sebagaimana saya supaya memberikan pemanasan dalam olahraga itu berbeda. Lalu menggali terus pemaning ya. Kreativitas saya harus timbul. Sebagai guru juga harus berkreatif dalam mencari solusi ketika bagaimana siswa itu bosan menghadapi guru yang terlalu monoton. Ngomong ngoceh, bengokna berwek, juk-juk bocah turu, ngantuk, angler. Itu bagaimana kita menumbuhkan semacam itu. Ya, oke. Saya kira mungkin Bapak Ibu juga sudah pada ngantuk dari. Yo ya, ngantuk apa li? Ice breaking, oke. Kita akan lakukan ice breaking. Cuma saya tidak mempersiapkan ice breaking seperti yang sudah-sudah ya. Ini ice breaking saya berbeda. Mungkin ice breaking ini lebih ke tebak-tebakan saja wes. Es krim. Ya. Tebak-tebakan sih bisa jawab oleh es krim gitu. Oke. Perhatikan clue yang saya utarakan ya. Pertanyaannya begini. Clue-nya, saya dalam setiap minggu selalu keliling Nusantara. Clue-nya, saya setiap minggunya selalu keliling ke Nusantara. Jika hari Senin saya ke Semarang, kemudian hari Selasa saya ke Solo, hari Rabu kira-kira saya kemana? Surabaya. Clue-nya, saya setiap minggu dan setiap harinya itu saya keliling Nusantara. Ya. Kalau hari Senin saya ke Semarang, kemudian hari Selasa saya ke Solo, hari Rabu saya kemana? Ke rumah. Keliling Nusantara. Berarti kan tempat ya, daerah ya. Ayo, ada yang bisa jawab gak? Bingung, berat ya. Berat. Kemana kamu akan pergi? Oh iya, belum tepat. Jawabannya adalah hari Rabu saya ke Riau. Oke, lanjut ya. Kalau hari Senin saya ke ya, kayak yang bisa menjawab nanti tahan dulu jawabannya. Kalau tadi saya hari Senin ke Solo, ke Semarang, hari Selasa ke Solo, hari Rabu ke Riau, hari Kamis saya kemana? Kemana? Ke Kalimalang. Iya betul. Yang belum bisa menjawab bingung. Oke, lanjut. Kenapa saya? Tadi kalau hari Rabu saya ke Riau, hari Kamis saya ke Kalimantan, hari Jumat kita kemana Pak Haris? Iya betul Pak. Baru saja bingung.
Bu Heru masih bingung. Pak ini juga masih bingung, belum bisa menjawab. Hari Jumat dan Sabtu saya pergi kemana? Ayo Pak Haris. Bingung ya? Pak Haris, Bu Heru bingung. Ayo Bu Maria, Pak. Ayo, Kadi, kalau hari Senin saya ke Semarang, Selasa ke Solo, Rabu ke Riau, tadi hari Kamis saya ke Kalimantan, hari Jumat tadi ke Jepara, Sabtu dan Minggu saya kemana? Kemana saja? Hah? Kemana saja? Kemana Bu? Iya. Bukan es lah, apa ya? Kalau hari Minggu? Kalau hari Minggu mana? Iya betul, tadi sudah tahu. Kayak Bu Mariana bingung, bisa kemarin makan hilang sih. Ya, bodoh kayak gitu bisa kemarin magelang sih lah minggu. Paling bingung juga bisa deh. Pak kemarin magelang. Iya, betul. Jadi itu butuh konsentrasi ya. Tadi kan bagian clue-nya kan saya setiap minggunya selalu pergi keliling Nusantara. Kalau hari Senin saya ke Semarang, berarti kan Senin depannya Semarang, Selasa, Rabu berarti Riau yang hurufnya nama kota atau daerah yang itu butuh konsentrasi Bapak Ibu. Oke. Ternyata masih ada yang belum konsentrasi. Kita tes lagi konsentrasinya Bapak Ibu sambil menikmati hidangan yang sudah tersedia ya Bapak Ibu. Ini yang oke, selanjutnya. Oke. Seberapa tegal Anda? Seberapa tegal Anda? Karena kita tugasnya dinasnya di Kota Tegal, berarti saya mau ngetes seberapa tegalnya Anda. Dari Pak Haris nanti urut satu persatu menjawab clue yang ada. Ya, Pak Haris dulu. Yang pertama, seberapa tegal Anda? Nah, Jambon. iya betul. Sekarang gue. Oh, apa? Oke, kita tes lagi yang kedua. Seberapakah tegal Anda? Iya betul. Tadi tegal asli. Yo, mari. Berikutnya. Nah, ayo. Bulma. Hah? Apa tadi? Iya, tahu betul. Berikutnya, Intan, seberapakah tegal Anda? Ya. Orang saya jawab kan tak mutasi ya. Betul otak. Iya. Sayang dibantu aja dibantu. Oh iya oke. Ya Pak, Ale. Nah, ya. Seberapa tegal Anda? Tegal wilayah itu. Iya. Berarti Anda tidak ngantuk kalau Ibu. Oke, tipis. Ya wes. Berikutnya. Nah, oke. Oh iya, betul. Ayo, Bade. Tilik konte. Apa tilik konte? Apa ya? Aku bingung. Sekali ketiwon. Iya, kali ketiwon. Malu, kemudian lebih mau tidak lewat. Ya sudah coba ternyata sudah mulai error, benar. Terus mangan sih ya. Kita lanjut ke materi ya Bapak Ibu. Oke, ternyata yang tidak konsentrasi ternyata malah saya ya Pak. Tapi kita saling mengisi kekonsentrasian itu. Jadi sampai mana ya?
Kita sampai ke motivasi. Motivasi adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid-murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah. Tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kalau kita masih orientasinya murid melakukan kedisiplinan karena takut dihukum, itu kita masih tingkatan yang terendah. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga satu tingkat lebih baik daripada motivasi yang pertama, tetapi masih ada harapan-harapan imbalan. Artinya dia masih pamrih melakukan tindakan positifnya itu karena ada imbalan, masih ada dari faktor luar. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka sendiri inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan. Ini adalah motivasi yang terbaik yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Ya, jadi kalau kita lihat orientasinya siswa kita itu harus melakukan kedisiplinan itu memang dari diri sendiri tanpa harus disuruh, tanpa harus ada imbalan, tetapi otomatis ya, kita PR bagi kita sebagai guru juga sadar akan itu. Tetapi sebelum siswa itu atau peserta didik kita melakukan tercapainya tadi supaya menjadi disiplin yang karena diri sendiri, kita sebagai guru juga harus bisa mencontohkan hal kecil saja lah. Kita berangkat tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, itu suatu hal kecil yang kira-kira bisa jadikan tauladan contoh bagi peserta didik. Hal sepele memang kalau kita berangkat, ya kita tidak pungkiri ya, kalau kita berangkat itu terkadang mepet-mepet absen ya. Motivasi kita ternyata bukan datang tepat waktu. Motivasinya apa Pak Haris? Motivasinya berangkat tepat waktu. Motivasinya sih no ya. Karena sinok itu ternyata lebih memotivasi kita untuk berangkat lebih tepat waktu. Tetapi dengan tadi ya, dengan kita mengikuti hal-hal dan apa yang namanya budaya positif yang kita selalu gaungkan, kita dengan sendirinya otomatis sadar diri. Oh iya, ternyata saya berangkat tepat waktu bukan karena sinok, tapi karena saya punya tanggung jawab kepada peserta didik kita sebagai tauladan yang harus ditiru oleh peserta didik. Kemudian konsep disiplin dengan identitas yang berbeda. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu konsep disiplin yang gagal. Ya, mungkin ini sudah diteliti dari para pakar-pakar pendidikan tentunya. Ternyata menimbang, mengingat dengan hukuman ternyata efeknya ternyata menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan juga belum dibilang efektif, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai diri sendiri. Jadi motivasinya berbeda karena ada penghargaan. Kemudian selanjutnya konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Konsekuensi disiplin dengan identitas yang sukses itu yang bagaimana? Konsekuensinya penguatan jangka pendek. Stimulus atau respon, murid mematuhi peraturan restitusi yang diraih. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, murid memegang kontrol atas dirinya. Pendekatan restitusi itu sendiri apa ya? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen.
Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, tetapi memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter bukan tindakannya, tetapi menguatkan dan berfokus pada solusi. Perbedaannya apa? Pada kasus siswa tidak mengerjakan PR ini, contoh kasus hukuman, guru menghukum murid berdiri di depan kelas ketika tidak mengerjakan PR. Kemudian guru marah, murid menjadi takut, panik, aduh tidak mengerjakan PR. Restitusi yang diraih, guru menanyakan keyakinan kelas dan keyakinan dirinya untuk membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru harus terbuka kepada siswa, menghormati diri sendiri dan orang lain. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi murid untuk mengerjakan PR saat jam istirahat, dan guru tegas, murid menghormati. Tetap harus mengerjakan PR, walaupun tadi si murid itu mengerjakannya di luar kelas. Ya. Artinya kita berikan pilihan kepada siswa dengan alasan-alasan apa, kenapa kok tidak mengerjakan PR. Kemudian 5 posisi kontrol dalam restitusi. Ada 5. Yang pertama, penghukum. Kamu selalu saja terlambat. Kasusnya anak yang datang terlambat ya. Kalau penghukum yaitu kamu saja terlambat. Kamu selalu saja terlambat. Berkali-kali, mungkin siswa ini berkali-kali terlambat. Kalau kita sebagai penghukum, mungkin bapak ibu guru selalu dengan nada yang agak keras, bolak-balik, kon terlambat banget sih, kenapa? Itu adalah sifat guru. Kalau kita sebagai pemantau, menanyakan peraturannya apa ya? Kenapa sih kok kamu terlambat terus? Kan kamu sudah tahu peraturannya, sanksinya ini apa loh, dan konsekuensinya apa kalau kamu terlambat. Itu sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai guru pembuat merasa bersalah, mengatakan kepada siswa yang terlambat, kamu selalu mengecewakan ibu, kamu tidak kasihan sama ibu. Karena siswanya sering terlambat, dilihat sama kepala sekolahnya, dilihat kepala sekolahnya, guru ibu sih bocah telat bayar atau dibina ke ben. Itu adalah ceritanya gurunya malah nyalahnya muridnya. Kamu nggak kasihan sama ibu ya, nanti ibu dimarahin sama pak guru, sama kepala sekolah. Kemudian yang keempat, sebagai manajer. Yang keempat, teman dulu ya, teman. Kalau kita sebagai teman menanggapi kasus anak yang datang terlambat, ya sudahlah, hal ini tidak apa-apa. Misalnya duduk, nah kita sebagai teman, kita selalu memberikan toleransi. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau kita seringan seperti itu, akhirnya efeknya apa terhadap siswa itu sendiri? Menyepelekan. Wah, orang apa-apa, mana telat, orang apa. Pasti ada konsekuensinya. Kemudian yang terakhir, sebagai manajer. Di sini sebagai manajer, kita harus ambil sikap yang bagaimana ketika ada kasus anak yang datang terlambat. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Menanyakan dulu alasannya. Kalau dia akan sadar kesalahannya, oh iya bu, maaf bu, saya telat terus beberapa hari ini. Kemudian diberitahu, kira-kira kalau dia sudah menceritakan alasannya kuat, atau dia membantu orang tuanya berdagang dan segala macam, kita sebagai guru punya sikap manajer harus bagaimana, dan mungkin harus berkolaborasi dengan orang tua, ya, berkomunikasi, memberikan parenting kepada orang tua bagaimana memecahkan masalah anak ini. Jadi anak ini bukan beban, bukan PR guru semata, tetapi orang tua juga harus menjadi pendidik juga di rumah. Kenapa sampai telat? Orang tua juga harus tahu skala prioritas, di mana dia harus membantu orang tua, di mana juga harus melakukan kewajibannya di sekolah. Jangan sampai kewajiban si anak itu terbengkalai karena ada kewajiban membantu orang tua di rumah. Kita skala prioritas. Karena tugasnya anak-anak memang harus belajar, berangkat sekolah. Kira-kira nanti ada komunikasi dengan orang tua, kolaborasi bagaimana memecahkan masalah anak yang sering telat seperti itu.
Kemudian bagaimanakah kamu akan memperbaikinya? Itu tentu saja dibicarakan dengan orang tua. Komunikasi, kolaborasi. Selanjutnya, segitiga restitusi. Gambarannya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu tadi. Adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi memberikan penawaran kepada siswa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu dengan cara menstabilkan identitas. Yang pertama tadi menstabilkan identitas ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Kemudian dari yang terakhir ini menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah salah satu trik segitiga restitusi yang kita terapkan bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada pada peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Kalau saya menyimpulkan, yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak, berbeda dengan peraturan kelas yang bersifat konkret dan rinci. Biasanya kalau peraturan kita yang buat, guru yang membuat peraturan sendiri. Tetapi kalau keyakinan kelas bersifat abstrak, kita melibatkan guru dan peserta didik membuat kesepakatan bersama. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif tentunya ya, agar kita punya budaya positif. Keyakinan kelas merupakan hasil curah pendapat dan kesepakatan antara guru dan murid yang bersifat dua arah. Yang tadi saya sampaikan, keyakinan kelas itu adalah suatu merupakan hasil curahan pendapat. Seperti kayak kita tadi disepakati di awal, bagaimana kita akan membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran. Perlu kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran dan juga kesepakatan kelas setiap harinya ya. Jadi berubah-ubah sesuai dengan kondisi apa keinginan materi itu sendiri. Contoh kasus restitusi. Contoh kasus restitusi yang saya buat seperti ini Bapak Ibu. Nah, Tama sedang apa? Kamu belum mengerjakan tugas ya? Belum, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Yuk ikut Kak Guru yuk ke depan. Nah, duduk sini. Nak Tama nggak apa-apa kok tidak mengerjakan tugas PJOK yang Pak Guru berikan. Kamu bukan satu-satunya anak yang tidak mengerjakan tugas. Iya, Pak Guru. Nak Tama melakukan ini pasti ada alasannya bukan? Kenapa tidak mengerjakan tugas? Iya, Pak. Saya mengerjakan Pak Guru sampai larut malam. Sampai larut malam. Oh ya udah, tidak apa-apa. Nak Tama juga sudah melakukan hal baik dengan berkata jujur dan datang tidak terlambat ke sekolah. Aku juga apresiasi kepada kamu. Kamu bisa berangkat tepat waktu, tidak terlambat ke sekolahnya. Baik, kira-kira nih Nak Tama yang melakukan itu keyakinan kelas atau tidak? Iya, Pak. Saya sudah melanggar. Melanggar apa Nak Tama? Keyakinan kelas apa yang Nak Tama langgar? Tanggung jawab. Penting nggak menurut kamu keyakinan kelas itu untuk kamu Nak? Penting. Nak Tama, kalau begitu apa yang Nak Tama lakukan ke depannya untuk memperbaikinya? Iya, Pak. Ulangi. Nak Tama, kalau begitu apa yang Nak Tama lakukan ke depannya untuk memperbaikinya? Iya, Pak Alam. Saya akan menuntaskan tepat waktu. Bagus, dengan memperbaikinya. Kira-kira Nak Tama besok kalau besar ingin menjadi seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan mengerjakan tugas tepat waktu. Bagus, kalau begitu kamu kerjakan kemudian kembali ke tempat tidur kamu. Lalu
Skenarionya seperti ini. Saat melaksanakan pembelajaran olahraga di lapangan, tiba-tiba ada 2 anak laki-laki berkelahi. Diduga penyebabnya adalah salah satu anak memanggil temannya dengan menggunakan nama orang tuanya, sehingga memicu terjadinya perkelahian. Hal ini tentu membuat saya terkejut dan segera melerainya sehingga ingin marah karena kesal dengan ulah mereka. Sehingga pembelajaran KPM menjadi terganggu. Lalu saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua menemui saya. Ada apa ini Agung dengan Fadli? Apa yang kamu lakukan? Kayak kaku kok. Fadli Agung menunduk. Kemudian itu kata Fadli, itu Agung memanggil namamu dengan nama orang tuamu Pak. Jadinya saya marah dan tidak terima. Kemudian Guru, apa benar Gung? Saya memvalidasi. Apa benar Gung yang dikatakan Fadli? Mengapa kamu lakukan? Kata Agung, iya Pak, saya iseng aja, ingin bercanda saja. Kemudian Guru, apakah kamu tahu dengan memanggil orang tuanya atau tidak memanggil dengan nama sebutan namanya bisa memancing emosi sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang kotor yang menimbulkan jadinya perkelahian? Kata Agung, iya Pak, saya tidak sengaja, saya tadi hanya ingin bercanda. Kata Pak Guru, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir bersama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan pasti punya alasan. Apakah kamu berdia bila kawan terkejut, kesal dan marah ya begitu? Kata Agung, iya Pak. Guru, ya Pak Guru, lihat kamu merasa senang kalau kamu melakukan atau meledek teman kamu dengan nama orang lain, nama orang tuanya. Kata Agung dan Fadli, oh iya Bu, ya Pak. Apa sih Dewi Pak? Iya Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Aku bersikap baik sama orang lain Pak, menghargai sesama teman dan saling menghormati sama teman Pak. Kata Pak Guru, kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita, tapi dengan menghargai teman membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu. Aku tidak Pak Guru, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa Bu kalau terus sikap usil dan terhadap teman? Aku kemudian menjawab, saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman Pak Guru. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Aku menjawab, saya akan minta maaf kepada Fadli dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi Pak. Bisa diskusi ya gitu ya Fadli. Saya juga minta maaf Fadli Pak, saya juga minta maaf Pak, lain kali saya tidak usah emosi tetapi segera tegur bahwa saya tidak mau dipanggil selain nama saya sendiri, dan jika masih juga melakukan, saya akan laporkan kepada Bapak Ibu guru di kelas. Pak Guru, bagus, tapi sekiranya nanti diulang bagaimana? Baiklah, sekarang bermaaflah berdua. Aku baik Pak, terima kasih. Berdiri dan berjabat tangan dengan Pak Guru dan Fadli. Masing-masing mengakui kesalahannya. Karena memang kalau kita melihat apa itu tadi, kekerasan pada saat ini ya, kalau kita lihat kekerasan yang ada pada saat ini itu bermacam-macam. Mungkin kalau saya ambil kesimpulan itu, kekerasan yang ada pada zaman sekarang itu, yang pertama kekerasan dalam bentuk perilaku, yang kedua verbal, kemudian yang ketiga adalah fisik. Terkadang kita menjumpai perilaku-perilaku negatif yang ada di lingkungan kita. Contohnya perilaku tindakan-tindakan yang tidak pantas, ngerjani atau istilah bahasa saya ini ngeprank ya, itu membahayakan sehingga menimbulkan percekcokan atau pertengkaran yang lebih panjang. Kemudian verbal itu juga bisa memicu terjadinya pertengkaran. Verbal itu apa? Kekerasan dalam bentuk verbal yang ngomong-ngomong
kasar, memanggil namanya tidak dengan sebutan nama aslinya. Yang sering kita jumpa adalah memanggil nama orang tua. Mot, selamat. Ya. Si akhirnya menimbulkan feedback balas-balasan. Akhirnya undang seorang nama aslinya kabeh, nama orang tua. Itu hal yang sering terjadi. Namun kita harus bisa menyetop budaya-budaya itu. Kemudian yang ketiga, tadi kekerasan dalam bentuk tindakan, itu biasanya langsung fisik, pukulan atau sengaja menendang atau menjorokkan sehingga menimbulkan anak tersebut menjadi korban kekerasan dan bisa menjadi trauma yang luar biasa. Selanjutnya begini Bapak Ibu, saya tidak akan membuka sesi pertanyaan. Tidak ada sesi pertanyaan, tapi saya ingin membuka refleksi saja. Nanti masing-masing Bapak Ibu menuliskan bagaimana Anda melihat pentingnya komunikasi yang terbuka secara segitiga restitusi dan saling mendukung dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya, nanti tadi apa yang sudah saya paparkan cukup jelas ya Bapak Ibu. Makanya saya ingin membuat refleksi Bapak Ibu. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang pentingnya komunikasi yang terbuka secara segitiga restitusi dan saling mendukung dalam membangun budaya positif di sekolah. Silakan Bapak Ibu, tolong nanti kertasnya ditulis. Siap. Ini udah siap Resi. Siapa? Aku punya. Mau Pak? Nanti ditulis di sini ya. 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 Pinter tidak membuka Ya, jadi tadi apa yang sudah saya sampaikan sudah di akhir materi. Jadi saya kira Bapak Ibu paham lah bagaimana budaya positif itu harus diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Seberapa pentingnya budaya positif itu dalam lingkungan positif di sekolah Bapak Ibu. Monggo. Tidak sampai 60 menit. cerdas apa? Cerdas ya. Kurang 3. Kurang 3. Ngobrol saya tunggu. Kan waktunya 60 menit.
Sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah. Saya minta bantuannya mungkin salah satu teman-teman untuk membacakan tadi pendapatnya, pentingnya komunikasi yang terbuka secara segitiga institusi dan saling mendukung dalam membangun budaya positif di sekolah. Moga mungkin Ibu Pipit bisa mewakili teman-teman nanti menyimpulkan refleksinya apa yang sudah Ibu tangkap dari diskusi diseminasi aksi nyata ini. Oke, matur nuwun Pak Leon. Ya, di sini dapat disimpulkan bahwa penerapan komunikasi itu sangat penting dalam penerapan segitiga restitusi karena ketika kita menstabilkan identitas itu perlu komunikasi yang baik, kemudian memvalidasi kesalahan itu juga perlu komunikasi yang baik, dan bahkan terakhir ketika meyakini tentang apa itu meyakini keyakinan itu juga harus komunikasi yang baik. Jadi intinya komunikasi itu sangat baik untuk menerapkan segitiga restitusi. Itu Pak. Oke, terima kasih jawabannya. Tepuk tangan dong teman-teman. Selanjutnya mungkin ada salah satu lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan dari aksi nyata budaya positif ini di sekolahnya Bapak Ibu. Apa yang tadi sudah ditulis? Kalau saya lihat ini tadi ada yang menjawab penting banget. Penting banget. Kemudian komunikasi sangat penting dalam menerapkan segitiga restitusi agar dapat diterapkan secara maksimal. Ya, kemudian ada yang menjawab sangat penting dengan segitiga restitusi dapat membangun disiplin positif pada diri anak. Kemudian saya menjawab penting sekali karena sejatinya pembelajaran budaya pada siswa. Kemudian ada yang menjawab juga sangat penting dengan komunikasi kita bisa menyelesaikan masalah. Sangat penting karena semua masalah dapat selesai jika dikomunikasikan. Ya, komunikasi yang sangat penting agar tiga langkah restitusi berjalan dengan lancar. Baik, dari kesimpulan yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, semua menunjukkan ternyata penting sekali komunikasi yang terbuka secara segitiga restitusi itu tadi. Jadi kesimpulannya, melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana kita berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah, berbuat lebih baik lagi dan berkata, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka tidak. Bukan itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada katakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka titik-titik, bukan itu. Tetapi semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Bagaimana kita harus mau menjadi anak yang bagaimana. Mungkin itu diseminasi yang saya sampaikan sebagai aksi nyata sebagai budaya positif. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam hal ini. Saya juga mengucapkan ingin mengucapkan permohonan maaf bagaimana barangkali dalam penyajian dan penyampaian saya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Pak Alam yang sudah memaparkan
diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang sangat luar biasa. Mohon aplausnya ya Bapak Ibu. Dengan berakhirnya paparan dari Pak Alam, berakhir pula acara pada pagi hari ini.